Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA ya bersama Ustazah Laili. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga semua selalu sehat ya. Jangan lupa untuk olahraga. Hari ini kita akan memasuki materi baru. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Kali ini kita akan masuk materi baru mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pertama-tama kita akan membahas sistem perkembangbiakan tumbuhan terlebih dahulu ya. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup, tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka, dan pada tumbuhan lumut dan paku. Pada tumbuhan berbiji tertutup contohnya alpukat, apel, persik, dan lain-lain. Pada Gymnospermae contohnya pohon pinus, pakis haji, melinjo, dan sebagainya. Tumbuhan lumut, berikut gambarnya, dan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan lumut dan paku ini ada banyak macamnya. Kalian bisa mencari dari berbagai referensi. Kali ini kita hanya akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, apakah tumbuhan Angiospermae itu? Ada yang tahu? Tumbuhan Angiospermae apa? Ya, benar. Tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Maksudnya gimana ya Zah berada dalam bakal buah? Sebelumnya, Ustazah berikan contoh dulu ya, mana tumbuhan yang termasuk Angiospermae. Pertama ada mangga, rambutan, jagung, padi, kelapa, dan sebagainya. Kalian boleh menambahkan, misalnya mangga. Nah, bijinya tertutup oleh daging buah. Kan biji mangga berada di dalam daging buah. Begitu juga dengan rambutan. Perkembangbiakan Angiospermae sendiri dibagi menjadi perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Vegetatif maksudnya perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui fertilisasi. Dalam kurung, hanya memakai bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun sudah dapat tumbuh lagi individu baru. Secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui fertilisasi, yaitu bertemunya sel jantan dan sel betina. Sementara itu untuk perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi nih jadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau alami merupakan perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, kalau buatan berkembangbiak dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada rizoma, lalu ada stolon. Selanjutnya ada umbi lapis, umbi batang, dan terakhir dengan kuncup adventif daun. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rizoma, tanaman yang berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Nih, misalnya pada kunyit. Perhatikan lingkaran berwarna merah, itu tunasnya. Inilah yang akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada jahe dan sejenisnya. Misalnya lengkuas, ataupun kalian boleh menambahkan dengan temulawak. Nanti kalian tentukan sendiri tunasnya yang mana. Lalu ada stolon atau geragih, yaitu dengan batang yang menjalar di atas tanah. Nih, bisa dilihat ya stolon yang mana. Stolon ini biasanya pada tanaman stroberi dan tanaman pegagan. Berikut gambarnya. Bisa dilihat ya stolon yang mana. Lanjut ke umbi lapis atau dikenal dengan bulbus. Merupakan modifikasi dari batang dan daun. Nah, misalnya yang terlihat jelas pada bawang merah. Sisik-sisik merupakan lapisan daun. Kuncup ini adalah siung.
Nah, ini yang akan tumbuh menjadi individu baru. Subang atau cakram, yaitu batang yang memendek. Selanjutnya pada umbi batang. Nah, umbi batang ini berfungsi untuk cadangan makanan dan untuk perkembangbiakan. Misalnya penggembukan batang dalam tanah adalah tanaman kentang. Bisa dilihat ya tunasnya yang mana. Nah, terakhir ada kuncup adventif daun. Misalnya pada tanaman cocor bebek, bisa dilihat ya di tepi-tepi daunnya ada seperti kuncup. Nah, itu merupakan tepi daun yang selalu membelah atau meristematis. Itulah yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Itulah tadi penjelasan dari 5 jenis vegetatif alami. Sekarang lanjut ke vegetatif buatan. Nah, ada beberapa jenis. Pertama cangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga stek, selanjutnya ada enten, dan yang terakhir ada okulasi. Bisa dilihat gambarnya ya, cangkok seperti ini, merunduk seperti gambar selanjutnya, stek, enten, dan okulasi. Nah, penjelasan detailnya di slide selanjutnya. Yang pertama akan kita bahas yaitu cangkok. Dengan cara mengelupas kulit tanaman batang berkayu, lalu dibalut tanah atau plastik sehingga tumbuh akar. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Yang pertama, kulit tanaman batang berkayu dikupas dulu. Kemudian, kupasan tadi ditutup atau dibalut dengan tanah atau plastik. Nah, nanti dari balutan itu akan tumbuh akar. Contohnya biasanya cangkok ini digunakan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, jeruk. Yang kedua dengan teknik merunduk, yaitu dengan cara membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Nah, bagian yang tertanam ini akan tumbuh akar. Perhatikan gambar. A. Rundukkan cabang tumbuhan, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut, terakhir potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Biasanya teknik merunduk ini dimanfaatkan pada tanaman dengan cabang, batang panjang dan lentur, misalnya pada bunga alamanda. Selanjutnya yaitu dengan stek, yaitu teknik memotong atau memisahkan dari induk bagian tanaman, lalu ditanam untuk menghasilkan individu baru. Perhatikan gambar. Nah, tinggal dipotong saja, lalu ditanam langsung. Nanti akan tumbuh akar dan daun baru. Itu pada stek batang. Nah, stek batang ini diterapkan pada batang pohon. Kalau stek daun pada cocor bebek. Stek akar pada tanaman sukun. Selanjutnya yaitu dengan teknik enten atau menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis namun sifatnya berbeda. Nah, tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman yang ada. Perhatikan tekniknya ya pada gambar. Batang bawah dipotong, batang atas juga. Kemudian batang bawah dan batang atas disambung. Nah, contohnya pada terong. Terong hijau disambung dengan terong ungu. Nanti dalam satu tanaman bisa menghasilkan terong hijau dan ungu. Begitu pula pada bunga bugenvil. Nah, ada kan bunga bugenvil dalam satu tanaman menghasilkan bunga yang berwarna ungu dan putih. Selanjutnya yaitu teknik okulasi atau menempel. Dengan menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lain yang sejenis. Tujuannya untuk menggabungkan sifat yang lebih baik dari masing-masing tanaman sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang baik. Perhatikan gambar ya. A. Tanaman dilukai. Kemudian mata tunas dari tanaman lain ditempelkan pada tanaman yang telah dilukai. Contohnya pada pohon jeruk. Misalnya pohon A memiliki batang kuat, buah kecil, dan masak. Pohon B batangnya tidak terlalu kuat, namun buahnya besar dan manis.
Jika mata tunas pohon B digabungkan dengan batang jeruk pohon A, maka nanti anaknya akan menghasilkan batang kuat dengan buah besar dan manis. Nah, jangan lupa kalian catat dan simpulkan ya, dibikin poin-poinnya. Reproduksi vegetatif Angiospermae dibagi lagi menjadi vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami apa saja jenisnya, vegetatif buatan juga. Nah, karena kasus makin bertambah, jadi stay at home dan tetap jalankan protokol kesehatan jika terpaksa harus keluar rumah. Nah, demikian penjelasan mengenai reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.